Sekarang orang banyak berbicara tentang konsep global ethics. Apa tujuannya? Tidak ada gunanya beragama kalau tidak berbuat baik. Biarlah berbuat baik walaupun tidak beragama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hari ini saya diminta ceramah tentang wasatiyah. Tapi mungkin kita lebih banyak berdiskusi lah nanti supaya lebih komunikatif. Wasatiyah ini satu konsep yang luar biasa dalam Islam. Wa ja'alnakum ummatau wasatah. Dan kami jadikan kamu umat yang wasatah. Saya tidak tahu apakah wasatiyah di situ tanya itu tamarbutah yang fungsinya betul-betul taknis, atau ta di situ bukan tamarbutah tapi fungsinya bukan taknis. Fungsinya justru menyatakan sesuatu yang syiddah, yang bersangatan. Contoh, alimun, ulama. Ulama yang paling dalam ilmunya itu disebut dengan allamah. Jadi allamah itu bukan ulama perempuan. Tamarbutah di situ fungsinya menyatakan sesuatu yang sangat dalam. Jadi kalau alimun orang berilmu, jamak taksirnya ulama, orang yang sangat dalam ilmunya allamah. Maka Muhammad Abduh selalu menyebut gurunya Jamaluddin Al-Afghani dengan sebutan allamah. Apakah wasatiyah yang kita pahami itu juga seperti tadi? Tamarbutah di situ bukan fungsi sebagai taknis tapi syiddah. Artinya orang yang betul-betul menganut paham pertengahan, wasat. Jadi wasatiyah itu kalau kita lihat definisi Ibnu Ashur, bahkan Ibnu Taimiyah pun banyak menjelaskan definisi wasatiyah itu. Intinya wasatiyah itu posisi di antara dua sudut, antara ifrat dan taqrid gitu. Posisi di tengah, tidak cenderung kepada ifrat dan tidak cenderung kepada taqrid. Tidak ada ekstrim kiri, tidak ada ekstrim kanan, tidak ada radikal kiri, tidak ada radikal kanan. Dia betul-betul ada di tengah-tengah. Itu yang dikatakan Ibnu Ashur. Jadi wasatiyah itu pada awalnya dipahami sebagai gerakan yang berada di tengah-tengah. Tapi kemudian ulama-ulama tafsir yang modern seperti Az-Zuhaili dan lain-lain mengembangkannya. Yang di tengah itu adalah yang terbaik. Khairul amal awsatuha. Sebaik-baik amal itu adalah yang di tengah-tengahnya. Maka yang di tengah itu pasti baik. Akhirnya ulama-ulama tafsir kemudian menyatakan wasatiyah itu bukan sekedar di tengah, tapi kondisi di mana kita menjadi yang terbaik. Jadi dari sekedar di tengah berubah penafsirannya menjadi generasi, kelompok atau harkah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan gerakan wasatiyah. Di Muhammadiyah sendiri, saya baca-baca di internet, saya baca-baca di buku, belum ada satu kesatuan yang berbicara tentang wasatiyah. Ada yang menyatakan wasatiyah itu cirinya 7. Tapi ada yang menyatakan cirinya 8. Yang saya kecewa, baik yang isinya 7 maupun isinya 8, dimulai dari konsep tawadzun, tasamuh, kemudian ada lagi konsep yang kita kenal dengan ta'awun, macam-macam itu. Tidak memasukkan unsur yang paling penting. Apa itu?
tauhid. Bagi saya mau 7 mau 8 terserahlah. Tapi karakter wasatiyah itu harus dimulai dari at-tauhid. Setelah at-tauhid baru at-tawazun, baru at-tasamuh, baru at-ta'awun, baru macam-macam. Harus dimulai dari tauhid. Jangan sampai muncul kecenderungan bahwa tauhid itu sesuatu yang ditakutkan. Padahal apapun yang dilakukan jika tidak berbasis tauhid itu tidak ada artinya. Sekarang orang banyak berbicara tentang konsep global ethics. Ada lagi orang berbicara sekarang konsep nilai universal. Apa tujuannya? Baik global etik, universal values, apa gunanya itu? Yang saya amati, mereka mengungkapkan konsep-konsep seperti itu, ingin menyampaikan kepada kita, yang paling baik itu etika. Yang paling baik itu adalah moral. Yang paling baik itu berbuat baik. Tidak perlu beragama. Tidak ada gunanya beragama kalau tidak berbuat baik. Biarlah berbuat baik walaupun tidak beragama. Kalau sekedar berbuat baik, siapa di dunia ini yang lebih baik terhadap ajaran Islam dibandingkan dengan Abu Thalib? Ada. Abu Thalib itu luar biasa. Di saat orang mau membunuh Rasulullah, dia menjadi bumper. Di saat orang mengucilkan Rasul, dia yang meninggikan. Di saat orang menghina Rasul, dia yang menghibur. Bahkan dia lebih mencintai Rasul dibandingkan anak kandungnya sendiri. Dibawanya Rasul kemana pergi. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan, sebelum Muhammad datang, tidak ada anak-anaknya yang dibolehkannya makan. Tunggu dulu Muhammad datang. Padahal Muhammad itu cuma anak abangnya, bukan anak kandung, tapi menjadi sentral dalam keluarga. Ketika dia akan meninggal dunia, dipanggilnya Ja'far, dipanggilnya Ali, dipanggilnya anak-anaknya yang lain. Apa katanya? Anak-anakku, sebentar lagi ayah meninggal. Tolong kalian ikut sepupu kalian Muhammad. Sebab sepupu kalian ini akan membawa kalian ke jalan yang benar. Dia pun meninggal dalam keadaan kafir. Menangis Rasulullah, meminta supaya dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Diangkat Rasul tangan tinggi-tinggi, dipukul oleh Jibril. Turunlah ayat, fa innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai. Allah lah yang akan menunjuki siapa yang dia kehendaki. Ternyata antara kafir dan iman itu menjadi garis demarkasi. Hadza firaqun baini wa bainak. Jadi kalau sekedar baik, Abu Thalib itu paling baik. Tapi kebaikan tanpa dasar tauhid tidak ada artinya. Maka bagi saya, walaupun yang lain-lain sibuk memberikan definisi macam-macam tentang konsep wasatiyah, kita harus berprinsip wasatiyah itu mesti didasari oleh at-tauhid. Agar dia menjadi amal. Agar dia menjadi amal. Ada konsep ta'awun, saling tolong-menolong. Tolong-menolong kalau tidak didasari oleh tauhid, tidak ada artinya. Ada konsep saling bantu-membantu, takaful, bantu-membantu kalau tidak didasari dengan iman, ya tidak ada artinya. Ada konsep saling memahami, yang kita kenal dengan tafahum, saling memahami kalau tidak didasari oleh tauhid juga tidak ada artinya. Ada konsep saling menghargai yang kita kenal dengan at-tasamuh, saling menghargai kalau tidak didasari oleh iman juga tidak ada artinya. Bagi saya, tauhid di dalam wasatiyah itu persis berfungsi sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa dalam 4 sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Kemanusiaan, keadilan, dan lain-lain itu harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu ruhnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang mulai diutaati orang. Mau diperas jadi Trisila, nanti diperas lagi seperti tahun 65 menjadi Ekasila. Apa itu? Gotong royong. Jadi ciri khas kita di Muhammadiyah justru tauhid itu. Coba kita pikirkan, Hamka diutus oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 20-an itu menyebarkan Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Coba kita bayangkan tahun 20-an itu, sebelum 30-an itu, tahun 30-an itu, tahun 30-an itu kira-kira perhubungan dari Padang Panjang ke ujung Pandang itu macam mana itu? Tidak jelas apa yang mau dikaca di sana itu. Tapi Hamka pergi. Apa yang membuat dia pergi ke sana? Panggilan tauhid. Wasatiyah itu harus berbasis tauhid. Tauhid. Tauhid yang menjadi puncaknya itu. Orang seperti A.R. Fakhruddin yang tidak berani memakai fasilitas Muhammadiyah kalau itu bukan urusan Muhammadiyah, itu bisa dilakukan. Kenapa? Ya karena tauhid. Saya dengar cerita itu menangis saya itu. Dia urusan Muhammadiyah ke Semarang, difasilitasi Muhammadiyah. Sampai di Semarang, dia ada acara keluarga di satu tempat juga di Jawa Tengah. Dia minta tolong dengan pimpinan daerah di sana, pimpinan wilayah di sana, tolong antar saya ke stasiun bus. Kenapa? Saya mau ke sana. Ada apa di sana? Ada famili yang menikah. Jadi saya harus datang. Marah PWM-nya. Jangan takut Kiai. Kita siapkan mobil yang membawa Kiai kemana saja selama di Jawa Tengah. Ada supir, ada mobil, kita mampu untuk itu. Pak A.R. Fakhruddin menolak. Oh jangan, urusan di sana itu bukan urusan Muhammadiyah, itu urusan keluarga. Enggak, ini urusan kami, betul. Itu urusan Anda, tapi nanti urusan saya dengan Tuhan macam mana? Itu bisa terjadi ketika orang punya sifat tauhid. Dari tauhid itu barulah lahir sifat-sifat yang lain. Ada yang kita kenal dengan tawazun. Kelebihan Rasul itu pada sifat tawazun tadi. Maka di tepi kota Madinah dulu ada seorang sahabat yang buat pondok. Kerjanya berzikir aja. Ketika Rasul lewat dari situ, orang bilang, "Ya Rasulullah, di sini tinggal seorang ahli surga." Kenapa? Beribadah saja kerjanya. Ditanya Rasul, yang membiayai dia siapa? Yang ngasih makan dia siapa? Kalau dia kerjanya cuma beribadah. Yang ngasih makan dia adik-adik dia. Setiap hari datang kemari menyerahkan makanan untuk makanan dia. Apa kata Rasul? Adik-beradiknya itu dulu masuk surga daripada dia. Kenapa? Dia hanya melaksanakan ibadah individual. Sementara orang lain sudah melaksanakan ibadah sosial. Di samping tawazun seimbang, ada tawassut, ada ta'awun, ada takaful, mungkin ada lagi yang disebut dengan qudwah. Muhammadiyah itu harus bisa menjadi lembaga percontohan bagi orang lain.